Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, status anak biologis atau kehadiran anak tanpa ikatan pernikahan kembali ramai diperbincangkan. Kasus tersebut terjadi dari pasangan muda-mudi yang kebablasan dalam menjalin cinta. Sebagian terjerumus kepada zina hingga sang perempuan hamil. Tentu saja ini menjadi masalah karena terkait status anak setelah dilahirkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menurut beberapa ulama yang dikutip dari berbagai sumber, ada hal yang perlu diperhatikan terkait hamil di luar nikah, yaitu yang pertama, janin hasil zina tidak boleh digugurkan. Bagaimanapun proses janin ini muncul, dia sama sekali tidak menanggung dosa orang tuanya, baik dari hasil zina maupun pemerkosaan. Karena itu, mengganggu janin ini apalagi menggugurkannya adalah sebuah kezaliman dan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Yang artinya, dan apabila anak-anak yang dibunuh itu ditanya, dengan sebab dosa apakah dia dibunuh? Al-Quran Surah At-Takwir ayat 8-9. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak bisa kita bayangkan jawaban apa yang akan kita sampaikan di hadapan Allah ketika ditanya apa alasanmu membunuh anakmu sendiri. Yang kedua yaitu anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya dan tidak boleh kepada bapaknya. Karena sesungguhnya bapak biologis bukanlah bapaknya secara syariat, sehingga anak ini terlahir tanpa bapak. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau mengatakan Nabi SAW memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Berdasarkan keterangan di atas, para ulama menyimpulkan bahwa anak hasil zina sama sekali bukan anak bapaknya. Karena itu tidak boleh dibinkan ke bapaknya. Bagaimana jika dibinkan ke bapaknya? Hukumnya terlarang bahkan dosa besar. Ini berdasarkan hadis dari Sa'ad. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengaku anak seseorang sementara dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga haram untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Karena bapak biologisnya bukan bapaknya, maka haram hukumnya anak itu dibinkan ke bapaknya. Bagaimana dengan nasabnya? Karena anak ini tidak punya bapak, maka dia dinasabkan ke ibunya. Misalnya Paijo bin Fulana, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam dibinkan ke ibunya, Isa bin Maryam, karena beliau terlahir tanpa bapak. Yang ketiga, wali nikah. Jika anak yang terlahir dari perzinahan perempuan, maka anak ini tidak punya wali dari pihak keluarganya. Karena dia tidak memiliki bapak, sehingga tidak ada jalur keluarga dari pihak bapak. Sementara wali nikah hanya ada dari pihak keluarga bapak. Karena itu, wali nikah dipindahkan ke hakim. Yang keempat yaitu laki-laki yang menzinai wanita hingga hamil tidak boleh menikahi wanita tersebut sampai melahirkan.
Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Rasulullah SAW, wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ad-Darimi. Kemudian dalil lain menunjukkan terlarangnya menikahi wanita hamil dari hasil zina adalah hadis dari Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengairi tanaman orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.